adik-adik, apa kabarnya? Pastinya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, seperti biasa, setiap hari Minggu pagi kita akan mengadakan kebaktian secara virtual yang kita adakan di gereja kita dan di tempat kita masing-masing. Nah, mungkin adik-adik bertanya, siapa kakak yang di samping abang ini? Kakak ini adalah merupakan guru sekolah minggu kita yang baru. Nah, abang akan memperkenalkan kepada adik-adik sekalian siapa namanya. Silakan diperkenalkan, Kak. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Maria Sitompu, kakak dari sektor TUT. Oke, adik-adik mungkin sudah kenal ya dengan kakak Maria. Nah, kita akan memulai kebaktian kita. Tetapi sebelum kita memulai kebaktian kita, ingat, jangan lupa sediakan buku ND dan Alkitabnya supaya kita bisa melaksanakan kebaktian dengan baik. Dan jangan lupa duduk yang baik dan yang benar ya. Oke? Kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi dari lagu pujian yang berjudul Hatiku Penuh Nyanyi. Bernyanyi dengan semangat ya. Adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu kepada kami pada pagi hari ini Bapa. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau yang memberkati kami, berkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa, dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan dari kidung pujian yang berjudul Aku Anak Raja. Pengumuman yang kedua adik-adik yaitu ayat hafalan kita untuk bulan ini terambil dari Titus 3 ayat 5.
Jangan lupa untuk dihafal dan direkam dalam video dan dikirim ke grup orang tua anak sekolah minggu. Pengumuman yang ketiga adalah hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 kita tetap ibadah online. Kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Pengumuman yang keempat, kita tetap dapat mengikuti ibadah online kita di halaman Facebook dan YouTube channel kita. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga di share ya. Pengumuman yang terakhir yaitu pengumuman yang kelima. Jangan lupa adik-adik untuk melaksanakan anjuran pemerintah yaitu 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan agar tetap sehat. Oke adik-adik, terima kasih. Shalom. Oke adik-adik, kita akan memanjatkan doa syafaat. Kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Bapa atas berkat dan kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami sepanjang hari ini. Kami boleh rasakan berkat Tuhan berkelimpahan di dalam hidup kami selama 1 minggu ini. Bapa, pada pagi hari ini kami akan memanjatkan doa syafaat kami kepadamu, terkhusus bagi adik-adik sekolah minggu kami yang mengadakan atau sedang merayakan ulang tahunnya di hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu kami dengan kesehatan, umur panjang, dan bahkan menyertai mereka di dalam studinya. Dan bahkan kami juga mendoakan orang tua kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati orang tua kami agar tetap sehat, memiliki umur yang panjang, dan bahkan memberkati pekerjaan tangan mereka. Tidak lupa juga kami mendoakan untuk Amang pendeta kami, Inang Bibil Pro kami, Pak Halado dan seluruh jemaatmu dan juga kakak-kakak sekolah minggu agar kiranya Tuhan menyertai mereka di dalam pelayanan mereka dan bahkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan kami juga mendoakan buat seluruh jemaatmu yang sedang sakit, di dalam keadaan sakit, biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka dan bahkan Tuhan memberkati obat yang mereka minum. Inilah doa permohonan kami, sepenuhnya kami alaskan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta kita. Sebelumnya, mari kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 248 Samuel. Shalom adik-adik, bertemu kembali dengan saya Amang Pendeta Simamora. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita satukan hati kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang mengawali hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, persiapkanlah hati dan pikirannya dan mari kita membuka firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari Minggu ini, tertulis dalam Injil Matius pasal 28 ayat 16 hingga ayat 20.
Sekali lagi, Matius pasal 28 ayat 16 hingga ayat 20. Mari kita ikuti bersama-sama. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu ini menurut almanak atau penanggalan gerejawi kita disebut dengan Minggu Rogate, yang maksudnya adalah berdoa. Maka Minggu Rogate ini kita diingatkan kembali tentang Minggu berdoa. Tentu Amang mau tanya dulu, siapa yang sering berdoa? Ayo. Siapa yang sekali-sekali berdoa? Atau siapa yang gak pernah berdoa? Ayo. Amang tanya dulu. Siapa yang tidak pernah berdoa? Hati-hati ya adik-adik sekolah minggu ya. Hati-hati ya. Doa adalah nafas iman kekristenan. Ya. Doa adalah nafas iman kekristenan. Jadi kalau kita berdoa hanya sekali-sekali, berarti itu sama dengan sekali-sekali aja nafasnya, tersegal-segal dia, gitu. Betul nggak? Apalagi orang yang tidak pernah berdoa. Ayo, orang yang tidak pernah berdoa itu tidak pernah bernafas. Orang yang tidak bernafas itu sama dengan orang yang mati. Ayo, mulai sekarang coba kita pikirkan bagaimana kita seharusnya di dalam bagian nafas iman kekristenan itu kita harus rutin berdoa. Kita harus rutin menyampaikan segala sesuatu yang kita mintakan kepada Tuhan. Berdoa juga sama dengan dengar-dengaran dengan Tuhan. Oleh sebab itu, adik-adik sekolah minggu, di Minggu Rogate ini ketika kita diingatkan untuk berdoa, kita juga diberikan firman Tuhan hari ini sebagai khotbah yang menjadi perenungan kita bahwa murid-murid Yesus itu akan diberangkatkan dengan amanat agung Tuhan Yesus. Murid-murid Yesus akan diberangkatkan dengan amanat agung Yesus. Ayo kita akan belajar tentang bagaimana Yesus mengajari murid-muridnya untuk dimampukan sebagai pengajar atau dimampukan untuk memberitakan Injil, tugas mulia. Maka murid-murid itu juga adalah kita semua. Murid-murid itu adalah kita semua. Ketika murid sudah diberangkatkan berarti dia sudah bisa menjadi guru. Ketika dia mengajar,
karena dia memperoleh pengajaran. Maka murid-murid pada minggu ini diberikan Tuhan amanat agung. Yang pertama, Yesus katakan kepada murid-muridnya, pergilah. Apa tadi? Pergilah. Benar. Pergilah. Kalau lagu sekolah minggu pernah dengar ya? Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja yang mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Benar gak? Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kamu pun gereja. Adik-adik semua adalah gereja. Maka firman Tuhan katakan, karena kita adalah gereja, pergilah. Yang mengikut Yesus di seluruh dunia, pergilah untuk mengajar, untuk berbagi. Untuk pergi itu kita harus punya persiapan. Pergi tanpa persiapan betul sama dengan orang-orang yang buru-buru. Pergi tanpa persiapan, maka dia akan pulang tanpa sukacita. Benar gak? Maka kalau kita disuruh pergi, persiapan kita adalah bagaimana adik-adik semua akan menjadi besar, akan menjadi dewasa. Maka sekarang dipersiapkan, pergilah belajar dengan baik, baca bukumu, pakai waktumu, semua akan dipersiapkan. Maka pergilah ke meja belajarmu, pergilah ke tempat tugasmu, pergilah untuk melaksanakan tugas-tugasmu. Nah, itu yang kedua, bahwa murid-murid Yesus dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikan semua bangsa muridku. Pergi menjadikan bangsa menjadi murid Yesus, menjadi pusat pengajaran. Maka yang kedua, menjadikan semua bangsa murid, menjadikan bahwa kita semua adalah bagian daripada pusat pengajaran itu, supaya adik-adik sekolah minggu mau mempersiapkan diri untuk menjadi murid Yesus. Karena dengan menjadi murid Yesus kita disuruh pergi untuk memberitakan kehebatan Yesus kita. Dan yang ketiga dikatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayo, bagaimana dengan membaptis? Kok anak-anak disuruh membaptis? Belum ya? Maka bagaimana kita dipahami sebagai orang yang telah dibaptis? Adik-adik siapa yang belum baptis? Ayo, masih ada yang belum baptis enggak? Iya, kalau masih ada yang belum baptis, berarti ada sesuatunya itu. Nanti kalian lewat dari umur 12 baru datang ke gereja, tanya bagaimana supaya bisa baptis sendiri. Begitu ya? Namun kalau kita dibaptis, katanya bahwa orang yang sudah dibaptis itu dan percaya, dia menjadi bagian dari kerajaan surga. Dia telah dituliskan, dia telah didaftarkan menjadi pewaris kerajaan Allah. Maka baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Hati-hati ya. Kalau kita dibaptis waktu anak kecil mungkin kalian nggak tahu. Tapi orang tua kita memahami itu dan bertanggung jawab untuk membawa kita dan mengajar kita, membagikan kita tentang bagaimana memahami maksud-maksud Allah dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, firman Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Yang keempat, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ayo,
Perintah Yesus kepada murid-muridnya, pergilah, baptis, dan ajarlah mereka. Apa yang mereka ajari? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihi juga sesamamu manusia, sama seperti dirimu sendiri. Itulah perintah Yesus kepada murid-muridnya, dan perintah itu akan disampaikan kepada kita. Kembali saya tanyakan adik-adik semuanya, ada 4 hal yang kita camkan ketika Yesus menyampaikan pesannya kepada murid-muridnya. Yang pertama, pergi, berarti pergi bekerja, pergi belajar, pergi untuk mempersiapkan diri. Dan yang kedua, jadikan semua menjadi murid Yesus, bahwa kita bagian daripada murid-murid Yesus. Dan yang ketiga, baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang sudah dibaptis katakan, aku telah diselamatkan dan aku telah didaftarkan menjadi pewaris kerajaan Allah. Dan yang keempat, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Yang paling hebat, yang terakhir, bahwa Yesus mengatakan yang sungguh luar biasa. Amang akan bacakan ayat 20 yang dikatakan dalam ayat 20 ini. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah luar biasanya Tuhan Yesus yang memberangkatkan murid-muridnya, dan dia memberikan jaminan yang luar biasa. Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Tuhan Yesus memberkati kita. Pergilah, berangkatlah, bekerjalah, lakukan, baptis dan ajarlah mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus kepadamu, kepada saya, kepada kita semua, dan kepada setiap orang yang mengaku dirinya pengikut Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan tadi dapat menjadi teladan dalam hidup kita. Kita akhiri kebaktian kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan 4 dengan judul Kita Harus Membawa Berita. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa hari Kamis. Shalom. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekarang kekal selama-lamanya. Amin.